Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui kematian. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menjumpaimu, walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Kemudian datanglah malaikat maut hingga duduk di dekat kepalanya dan berkata, Ayyuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabi. Keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan dari Allah. Maka ruh itu dicabut oleh malaikat maut seperti dicabutnya sisir besi dari bulu domba yang basah. Lalu ruh itu pun bercerai-berai terpisah dari jasadnya. Lalu disambar oleh malaikat maut, diberikan kepada malaikat yang lain, diletakkan di atas kain kafan yang kasar dan berbau seperti bangkai yang paling busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisanih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayyuhal muslimun, pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, kematian adalah sesuatu yang pasti akan menimpa setiap yang berjiwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala di ayat di atas, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Tidak ada yang bisa menghindar darinya atau berlari untuk menjauh. Allah Ta'ala berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa berusaha berlari darinya, dia pasti akan menemui kalian. Apapun yang dilakukan manusia untuk menghindar dari kematian, itu adalah perkara yang sia-sia, meskipun dia berlindung di balik benteng yang kokoh sekalipun. Allah Ta'ala berfirman, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjumpaimu, walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Beginilah ternyata proses dicabutnya nyawa manusia hingga dikembalikan ke jasadnya untuk menjalani hari-harinya di alam kubur. Yang pertama, jika dia orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala an, Bara' bin Azib mengatakan, Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min Ansar. Kami pernah berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiring jenazah seorang kaum Ansar. Dan sampailah kami di pemakaman sebuah kuburan yang telah selesai digali. Maka beliau pun duduk dan kami duduk mengelilingi beliau dengan sangat hikmat, hingga seakan-akan ada burung di kepala-kepala kami, sedangkan tangan beliau membawa dahan yang beliau pukulkan ke tanah. Beliau kemudian menengadahkan kepalanya dan mengatakan, Ista'idhu billahi min adzabil qabri marrataini aw thalathan.
berlindunglah kalian dari azab kubur. Beliau mengulangi ucapannya itu 2 atau 3 kali. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh. Sesungguhnya seseorang hamba yang mukmin bila telah meninggalkan dunia dan pergi menuju akhirat, maka turunlah kepadanya rombongan malaikat dari langit dengan wajah yang putih, ka'anna wujuhahum syamsu, wajahnya putih seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa sebuah kafan dari surga dan juga minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, thumma yuji'ul malakul maut alaihi salam hatta yajlisu inda ra'sih, hingga mereka semua duduk di sisinya yang banyaknya hingga sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut alaihi salam datang hingga duduk di sisi kepalanya dan mengatakan, ayyuhan nafsut tayyibatu ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih. Wahai jiwa yang baik, keluarlah untuk menyambut ampunan dan keridhaan Allah. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fissiqa. Lantas ruh itu pun mengalir keluar seperti mengalirnya tetesan air dari mulut kirbah, wadah air dari kulit. Kemudian malaikat itu mengambilnya. Ketika ia telah mengambilnya, maka malaikat yang lain tidak membiarkannya tetap dalam tangannya meski hanya sekejap mata. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya dalam kafan dan parfum tersebut, sehingga ruh itu baunya seperti minyak wangi yang paling harum di atas permukaan bumi. Para malaikat tersebut lantas membawa naik ruh tersebut, hingga tidaklah mereka melewati sekawanan malaikat, melainkan mereka bertanya-tanya, ma hadza ruhut thayyib, ruh siapa ini yang aromanya begitu wangi? Fayaqulun, para malaikat yang membawa ruh tersebut menjawab, ini ruhnya Fulan bin Fulan, dan mereka menyebutnya dengan sebutan terbaik yang pernah dipergunakan orang tersebut di dunia. Dan begitulah selanjutnya hingga sampailah mereka ke langit dunia. Mereka meminta untuk dibukakan dan langsung dibukakanlah pintu langit. Selanjutnya setiap penjaga tersebut mengantarkan mereka hingga ke langit berikutnya. Lalu sampailah ke langit yang ketujuh. Lantas Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku ini di illiyin. Wa a'iduhu ilal ardi, lalu kembalikanlah ia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena daripadanya lah aku ciptakan mereka, dan ke dalamnya lah aku akan kembalikan mereka, serta daripadanya aku akan bangkitkan kembali mereka. Lantas ruh itu dikembalikan lagi ke jasadnya. Kemudian datanglah 2 malaikat, lalu mendudukkannya dan berkata kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, lalu dia berkata, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, lalu 2 malaikat itu bertanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul, dia menjawab, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. 2 malaikat itu kembali bertanya, siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Fayaqul, dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu ma ilmuka. 2 malaikat itu kembali bertanya, apa ilmu yang kau pelajari? Maka ia menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu.
Aku membaca kitabullah dan aku beriman serta membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama an sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Lalu menyerulah penyeru dari langit yang mengatakan, telah benar hambaku, maka hamparkanlah hamparan dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian surga, dan bukakanlah pintu-pintu surga. Maka datanglah kepadanya angin sepoi-sepoi yang berbau harum surga, diluaskan untuknya kubur sejauh mata memandang. Fayati rajulun hasanul wajhi hasanus thiyabi tayyibur rihi. Lalu datanglah seorang laki-laki yang tampan, pakaiannya indah, baunya wangi semerbak. Laki-laki itu mengatakan, abshir billadhi yasurruka, hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu. Bergembiralah dengan kabar yang menggembirakanmu, ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Fayaqul, hamba itu bertanya, man anta? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Laki-laki itu menjawab, ana amalukas salih, aku adalah amal solehmu. Fayaqul, rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Hamba itu mengatakan, wahai Tuhanku, segerakanlah hari kiamat sehingga aku bisa kembali bersama keluargaku dan hartaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir jika menjelang berakhirnya kehidupannya di dunia dan menuju akhirat, nazzala ilaihi minas sama'i malaikah sudul wujuh ma'ahumul musuhu wa yajlisu minhu maddal basar. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir jika menjelang berakhirnya kehidupan di dunia menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang berwajah buruk. Para malaikat itu membawa kain yang kumal, kasar, dan berbau busuk. Para malaikat itu duduk di dekatnya sejarak pandangan mata. Kemudian datanglah malaikat maut hingga duduk di dekat kepalanya lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabi. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan amarah dari Allah. Maka ruh itu pun bercerai-berai, terpisah dari jasadnya. Malaikat maut pun mencabut ruh itu bagaikan dicabutnya sisir besi dari bulu domba yang basah. Kemudian segera diambil ruh itu oleh malaikat maut dan tidaklah ditinggalkan sekejap mata pun hingga diletakkan pada kain yang kasar, dan keluarlah aroma busuk bagaikan bangkai terburuk yang pernah ada di muka bumi. Kemudian para malaikat itu pun naik dengan membawa ruh itu ke langit. Tidaklah mereka berpapasan dengan sekelompok malaikat kecuali malaikat-malaikat yang dilewati itu berkata, ma hadzal ruhul khabith, ruh siapa ini yang sangat buruk? Mereka pun menjawab, fulan bin fulan. Disebutkanlah dengan nama terburuk yang pernah dia sandang di dunia. Demikianlah seterusnya hingga sampai di langit dunia. Para malaikat itu meminta untuk dibukakan pintu langit, namun tidaklah dibukakan pintu-pintu langit itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat. Tidaklah dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum.
Fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjini fil ardis sufla. Allah azza wa jalla berfirman, tulislah kitabnya di sijjin, di lapisan bumi yang paling bawah, kemudian lemparkan ruh itu begitu saja. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, wa man yusrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ruhu fi makanis sahiq. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan ia terjatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau terbang tertiup angin ke tempat yang jauh. Kemudian dikembalikanlah ruh itu pada jasadnya. Kemudian datanglah dua malaikat yang mendudukkannya dan berkata, man rabbuka? Fayaqulu ha la adri. Ditanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu? Maka si hamba itu menjawab, ha aku tidak tahu. Fayaqulani lahu. Dua malaikat itu bertanya kembali kepadanya, ma dinuka? Apa agamamu? Fayaqulu ha la adri. Si hamba menjawab, ha aku tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Ditanyakan lagi kepadanya, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Orang itu kembali menjawab, ha la adri. Ha dan aku tidak tahu. Kemudian penyeru dari langit berseru, an kadzdzaba fa afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Orang itu berdusta, hamparkanlah untuknya hamparan dari neraka dan bukakanlah untuknya pintu menuju neraka, sehingga dia merasakan hawa panasnya, disempitkan kuburnya hingga menghimpitnya, tulang-tulang rusuknya pun berantakan. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian buruk dan berbau busuk. Dia mengatakan, abshir billadzi yasu'uka hadza yaumuka alladzi kuntum tu'adu. Bergembiralah dengan hal-hal yang membuatmu sedih. Ini adalah harimu yang sebelumnya telah dijanjikan untukmu. Orang itu berkata, man anta? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Siapa engkau? Wajahmu begitu buruk. Laki-laki itu berkata, ana amalukal khabith. Aku adalah amal burukmu. Orang itu berkata, ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Tuhanku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikianlah hadis tentang bagaimana proses dicabutnya nyawa hingga dikembalikan lagi ke jasadnya, dan perbedaan antara keadaan orang yang beriman dan orang yang kafir. Begitulah, kubur bagi orang-orang yang beriman adalah tempat penantian menuju surga, yang di dalamnya mereka akan tergambar kenikmatan-kenikmatan surga. Adapun bagi orang kafir, maka kubur merupakan penantian menuju siksa neraka. Rasulullah bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirati fa in naja minhu fama ba'dahu aisara minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kubur adalah tempat persinggahan akhirat yang pertama. Barang siapa yang selamat darinya, maka jenjang berikutnya akan lebih mudah, dan barang siapa yang tidak selamat darinya, maka sesudahnya akan semakin berat. Di hadis lain Rasul bersabda, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Kubur adalah taman di antara taman-taman surga dan lubang di antara lubang-lubang neraka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.